Halo semuanya, selamat datang di channel Lena. Ini adalah kali ketiga aku bikin video untuk Dina Beauty. Setelah video yang ini dan video yang ini, video yang pertama itu aku bikin makeup mata, terus yang kedua tanya-tanya skincare, lalu yang ini adalah yang ketiga. Hari ini aku mau cerita ke teman-teman semua tentang pengalaman aku ikut Wedding Festival 2021 di Bengkulu Indah Mall X Ines Cosmetic. Tada! Ini bukan promosi, tapi kalau Ines memang mau sponsorin aku nggak apa-apa di 081173. Ya ini sekali lagi bukan promo karena memang lombanya disponsori oleh Ines Cosmetic. Dimana kita dandanin pengantinnya itu benar-benar pakai brand Ines semuanya. Mungkin ada beberapa kayak 1-2 item yang memang kita harus pakai brand lain karena memang Ines mungkin belum ngeluarin. Tapi overall dandanannya harus pakai Ines Cosmetic. Buat teman-teman yang dengar video ini kalau suaranya agak sedikit bergema karena ya maklum saja ruangan tempat aku syuting ini sungguh sangat luas sekali. Sungguh sangat luas sekali nggak tuh, jadi suaranya agak sedikit bergema. Jadi untuk teman-teman semoga kalian bisa dengar suaraku dengan jelas, nggak dengerin gema-gemanya ini. Nggak apa-apa ya, kayak efek-efek studio gitu kan sih. Oke, langsung aja teman-teman. Lomba yang aku ikutin itu adalah lomba makeup wedding untuk pengantin modern. Ternyata di festival wedding itu nggak cuman lomba hari itu aja, dia udah berlangsung lama. Tapi karena aku yang sangat update di sini, jadi makanya aku tahunya cuma hari itu aja untuk lomba yang bisa aku ikutin. Ternyata lombanya tuh banyak, Lombanya tuh ada lomba tari, solo song, ada lomba TikTok juga kalau nggak salah, ada lomba makeup fantasi dan lain-lain. Balik lagi ke cerita di awal, hari itu nggak semata-mata lomba doang. Lombanya dimulai dari jam 1 siang. Jam 1 itu kita mulai dari beauty class dulu, baru setelah beauty class lomba makeupnya dimulai. Jadi semata-mata kita datang itu nggak benar-benar langsung blek datang lomba. Itu kita dikasih ilmu dulu, beauty class dulu, dandanin satu model, dan kita diajarin gimana caranya untuk mempoles, menggambar, melukis wajah pengantin itu. Setelah itu nanti baru kita disuruh lomba. Langsung aja teman-teman yang mau lihat gimana keseruan aku ikut lomba, kalian bisa lihat di video selanjutnya. Montage! Hai, hari ini mau ikut lomba, tapi orang belum mulai. Kita ikut beauty class dulu, baru nanti kita ikut lombanya sekitar jam 4. Aku nggak bisa intro, tadi terlalu hektik, terlalu banyak bawaan. Ini tas kamera, tas sendiri, tas, koper semuanya. Aku terlalu hektik jadi nggak bisa bikin intro. Nanti intronya nantilah ya. Terus aku bersama sang model. Hai, hari ini aku bawa model kondang. Perdana ikut lomba ginian, tapi so far so fun. Kita tidak tahu bagaimana hasilnya nanti, karena memang tujuan awalnya bukan untuk menang, tapi karena kita cuma pengen cari pengalaman. Dan satu lagi, aku ngincer sertifikatnya. Kita mencari side job di tengah pandemi ini, guys. Ini adalah lomba apa ya? Wedding Festival 2021. Acaranya ada di Bengkulu Indah Mall. Zip. Oh ya, aku lupa bilang, karena aku bukan muat dan benar-benar nggak pernah ikut yang namanya lomba makeup, jadi aku benar-benar nggak tahu kalau misalnya lomba dandan itu mesti pakai kostum. Ya udah dong, aku datang bawa model dan benar-benar yang aku pikirnya ya udah dandan doang terus nanti dinilai. Ternyata tidak guys, kalian harus benar-benar dandan dari ujung kepala sampai ujung kaki, benar-benar kayak benar-benar pengantin ready buat naik ke atas pelaminan kayak gitu. Dan aku bingung sekali karena aku nggak pernah ikut lomba. Gitu deh, pandemi gini kan jadi kayak nyawa baju itu sangat berat sekali sepertinya. But aku diselamatin sama Mem Eci. Mem Eci adalah muak kondang sejagat raya Bengkulu ini. Siapa sih yang nggak kenal Mem Eci? Kita hari ini akan dapat ilmu dari Mem Eci, guys. Dia kasih aku tips gimana untuk pinjem baju wedding ke teman-teman tenan ya, ke teman-teman tenan yang ada. Mem Eci, I love you. Oh iya, lupa. Ini tuh ternyata lombanya untuk profesional mua. Dan aku di sini muncul sebagai mua amatiran. Udah amat. Kita anggap aja ini semua adalah pembelajaran. Oke, kita cari curi ilmu dari yang profesional mua. Oke. Udah jadi deg-degan. Nanti aku bakal tunjukin gimana serunya lomba.
Nah, ini dia kesalahan terbesar aku. Setelah aku bilang, mari kita lihat nanti keseruan aku gimana ikut lomba, dan ternyata aku nggak rekam sama sekali. Karena memang kondisinya di sana tuh sangat hektik sekali, teman-teman. Udah sangat sekali, nggak tuh. Aku semuanya bawa sendiri, koper, beauty case, kuas dan lain-lain itu kayak aku bawa sendiri. Jadi benar-benar yang hektik banget. Aku nggak sempet buat keluarin kamera dan ngevlog kayak nggak sempet banget. Ketika beauty class itu sudah dimulai, aku benar-benar fokus untuk perhatiin gimana beauty classnya, karena memang aku merasa itu adalah ilmu. Jadi aku benar-benar harus perhatiin banget apa yang dijelasin di depan. Lalu setelah beauty class itu selesai, barulah lomba makeup itu dimulai. Dan ketika lomba makeup itu dimulai, kami diberi waktu cuma 2 jam untuk menyelesaikan seluruh makeup mulai dari atas sampai ke bawah. 2 jam is not enough, teman-teman. Untuk semua it's okay, tapi kalau aku kan buka, jadi benar-benar kayak aku butuh waktu banyak untuk menyelesaikan makeup aku. Dan ya, aku nggak sempat buat taruh kameranya, aku nggak sempat buat keluarin kamera, dan nggak inget sama sekali kalau harus taruh. Oh ya, aku bawa kamera, aku harus taruh di sini, seenggaknya mereka bisa lihat aku nanti aku dan no, nggak kepikiran sama sekali. Aku benar-benar kepikiran keluarin kamera ini ketika setelah jurinya bilang, oke, semua mundur dari modelnya. Oke, mundur. Ketika mundur, baru punya kesempatan buat ambil kamera, buat rekam. Jadi ya, tidak terekam guys gimana proses aku mencoret-coret wajah modelnya. Jadi sangat disayangkan, tapi ya setidaknya hasilnya kan ada. 1, 2, 3. Yang di depan teroris tolong yang Ada yang jadi pengantin hari ini. ini mereka Ya ampun, setelah struggle masang soft lens. Bagaimana perasaan Anda pengantin? Calonnya mana? calonnya mana? Bentar lagi berdiri ya. Oke, sekarang semuanya harus Setelah selesai makeupnya, itu semua modelnya nanti disuruh maju ke depan. Mereka maju, mereka baris, sudah kayak pemilihan Miss Indonesia ala-ala gitu. Nanti jurinya jalan, benar-benar dilihatin makeupnya satu-satu, terus ditanyain, kamu maunya namanya siapa, nanti dicatat. Buat teman-teman yang mau ikut lomba makeup juga, aku kasih tips buat kalian. Terkhusus untuk juri yang menilai makeup kemarin, mereka itu menilai ada 3. Yang pertama adalah flawless. Menurut mereka, yang dikatakan flawless adalah ketika makeup kalian itu benar-benar yang gak medok banget, kayak konturnya gak medok banget. Kalau misalnya di kontur di sini garis banget, atau kontur hidungnya garis banget, kayak ngejeplok banget, itu sangat tidak dianjurkan, karena memang hasilnya nanti kayak yang makeup belum selesai gitu loh. Semakin garis dari konturnya itu seamless, berarti semakin flawless, misalnya kayak gitu. Lalu yang kedua, mereka menilai kerapian. Misalnya kalian pasang bulu matanya agak mereng, atau misalnya eyelinernya agak beleberan, atau maskaranya nanti beleberan, nah yang kayak gitu-gitu itu benar-benar harus diperhatiin. Terutama untuk teman-teman yang pakai teknik jahit bulu mata. Kalian kan pakai lem bulu mata tuh. Nah, kadang-kadang lemnya itu ketika kering warnanya putih. Kesannya tuh seperti bulu mata kalian tuh kotor. Seperti bulu mata kliennya tuh kotor. Jadi bulu mata asli sama bulu mata palsunya tuh warnanya beda. Dan itu ada sebuah kesalahan. Itu yang benar-benar mereka perhatiin untuk dijadiin bahan penilaian. Lalu yang ketiga, aku nggak tahu apakah yang ketiga ini masuk ke kategori yang pertama. Tapi benar-benar kata-kata ini selalu diulang-ulang sama jurinya. Kata-kata itu adalah complexion. Jujur ya, aku ini kan bukan muak, tapi benar-benar yang aku dengar kata-kata itu kayak what is complexion? Aku benar-benar datang ke sana ikut lomba make up sebagai muak, meskipun aku muak amatiran, tapi aku benar-benar nggak tahu arti dari complexion. Malu banget. Jadi kalau bilang complexion itu apa? I don't know. Dan itu tadi semua 3 hal yang seingat aku jadi bahan penilaian untuk mereka. Jadi teman-teman di luar sana yang mungkin mau ikut lomba tahun depan atau mungkin di event lain, kalian bisa mengingat 3 hal itu: flawless, rapi, bersih, dan aku nggak tahu complexion. Mungkin setelah ini aku harus belajar what is complexion. dari berbagai Somi, Sari sayang. Halo sayang, aku cantik aku. Semangat berjuang kamu. Boleh Cantik semua, mereka Bos. dipinggirin dulu, mejanya langsung kita singkirkan ya sama-sama ya. Mejanya mau dibersihin itu. Terima kasih Bang Fauzi dan Bang Somi. Meja-mejanya kita harus Dia bersihin. senyum-senyum manja di sana. Oke, setelah dinilai kita harus menunggu dulu selama sejam atau setengah jam. Aku nggak tahu, aku nggak lihat jam. Sebenarnya aku lagi hektik beresin barang-barang semuanya. Kayak beauty case aku tuh benar-benar yang nggak beauty lagi, udah kotor banget. Jadi udah aku rapiin. Sampailah kita di pengumuman. Mungkin ada yang bertanya-tanya, Dina gimana hasilnya? Gimana hasilnya? Kamu menang apa enggak? jawabannya adalah ya enggak lah, gila. Lo ekspektasi apa sama gua?
Udah dibilang tadi di awal, aku muah amatiran. Kalian tahu kalau yang hadir di sana itu adalah mua-mua kondang, mua-mua yang jam terbangnya udah tinggi, yang benar-benar emang udah profesinya dandanin orang, terus mereka ikut lomba. Dan di sini aku sebagai mua amatiran yang benar-benar nggak pernah dandanin untuk wedding sama sekali. Kalian tahu dandan wedding itu sulit, harus rapi, harus pas. Kalau kata Mem Eci itu complexionnya harus bener. Nah, aku benar-benar baru pertama kali nyentuh muka buat dandan wedding ini. Jadi kalian jangan ekspektasi aneh-aneh. Aku pun pribadi juga nggak ekspektasi dan aku pun pribadi juga nggak ekspektasi yang tinggi-tinggi banget untuk lomba ini, karena memang tujuannya seperti yang aku udah bilang di video tadi, tujuan di awalnya aku bukan buat menang, tapi memang benar-benar buat cari pengalaman, buat belajar dari mua-mua yang sudah profesional, gimana sih cara mereka dandannya, gimana teknik mereka, apa sih yang bagus dan tidak bagus, apa sih yang bikin make up itu tahan dan tidak tahan. Kita kan belajar dari sana. Kalau nggak kayak gitu caranya, kita gimana mau memulai? Wah, bijak banget gua. Oh iya, juaranya itu dipilih juara 1, 2, 3, harapan 1, harapan 2, harapan 3. Dan sebenarnya dipilihnya tuh 6, pemenangnya itu ada 6. Tapi di hari itu mungkin juri sulit memilih kali ya, karena memang bagus-bagus semua. Jadi dipilih 1 juara lagi, jadi juaranya ada 7, yaitu juara favorit. Dari 7 itu tetap saja aku tidak masuk. Tapi beneran aku gak sedih sama sekali, aku justru bahagia dapat ilmu dari, ibaratnya aku bilangnya senior-senior, karena memang jujur dari aku pribadi melihat kemampuan aku dibandingkan dengan senior-senior itu memang sangat jauh, tapi untuk aku mengambil langkah memulai belajar itu aja aku sebenarnya udah bangga banget. Masuk ke kalangan-kalangan orang yang menurut aku udah senior, terus kita belajar dari mereka, itu aku sendiri pribadi udah bangga banget. Memang aku gak menang, tapi jujur di dalam hatiku aku merasa aku menang dari diri aku sendiri yang kemarin. Aku menang dari diri aku sendiri yang kemarinnya belum bisa apa-apa, sekarang aku udah belajar. Kemarin aku nggak tahu apa-apa, sekarang aku udah punya pengalaman. Nah itu, jujur aku pulang dari sana meskipun aku berangkat dari jam 11 siang sampai ternyata aku pulangnya jam 10 malam, lama banget. Tapi aku merasa bahagia, happy, banget happy. Buat teman-teman di luar sana yang mungkin sama kayak aku, kalian beauty enthusiast, kalian tertarik dengan dunia make up, tapi kalian benar-benar belum punya pengalaman, kalian benar-benar takut untuk melangkah, oh nanti kalah sama mua dan ini dan itu. Kalian, you see me, you see me, terabas aja lah bos. Ngapain pakai acara malu-malu datang? Kalau emang jelek ya udah jelek, kita belajar. Mungkin nanti ada yang memperbaiki. Oh ini caranya begini, ini caranya begini. Kita jadikan itu sebagai ajang pembelajaran, bukan sebagai ajang perlombaan gitu ya. Kalian kalau memang ada kemauan dari diri kalian, kalian mulai. Kalau kalian nggak mulai, kalian nggak bakal sampai ke titik dimana kalian inginkan. Kalau kalian berdiri aja nih di sini, terus kalian lihat oh mereka bagus, tapi kalian nggak pernah mulai, kalian nggak pernah akan sampai ke sana. Jadi buat teman-teman di luar sana yang sama kayak aku, yang benar-benar beauty enthusiast, pengen ya ke arah-arah sana, kayak ke arah-arah dunia make up. Sebenarnya nggak dunia make up aja ya, mungkin yang lainnya, kayak kalian pengen menjadi seperti itu, tapi kalian nggak mulai, kalian nggak bakal sampai ke sana. Kalian harus mulai, kalian harus coba, kalian harus gagal. Kenapa aku bilang harus gagal? Karena kalian belajar dari kegagalan. Pengalaman adalah guru terbaik untuk kita. Jadi teman-teman, sekali lagi jangan takut, jangan bimbang, jangan ragu. Kalian bisa menang dari diri kalian sendiri. Kalian jangan berpikir untuk menang dari orang lain. Itu belakangan, itu urusan belakangan. Kalian harus menang dari diri kalian sendiri. Kalau kalian kalah dari diri kalian sendiri nih, kalian gak akan pernah sukses. Tapi kalau kalian menang dari diri kalian sendiri yang kemarin gak bisa, sekarang oke, kalau kemarin belum pernah coba, sekarang sudah pernah coba, berarti kalian tuh udah menang dari diri kalian sendiri. Kalian udah selangkah lebih maju kayak gitu. Terus mencoba teman-teman, kayak aku pede aja lagi, gak ada juga yang nyalahin gitu kan, pede aja. Jadi kayak ya udahlah. Kalau misalnya ada event kayak gitu, kalian ikutin. Kalau kalian ada lomba, ya kalian ikuti. Kalau ada, ya kalian ada perkumpulan atau apa-apa kayak gitu yang berhubungan dengan hal yang kalian minati, ya kalian ikutin, nggak apa-apa. Sebagai pembelajaran, pengalaman. Oke. Tetap semangat untuk mua-mua. Aku mulai di luar sana, walaupun aku juga bukan mua, tapi aku mencoba.
itulah tadi video-video yang sudah aku rekam ketika aku lomba teman-teman. Aduh, matiin dulu deh HP-nya. Ketahuan kan aku liatin Raja Coljong. Terlepas dari bagaimana cara aku mengambil gambar, aku minta maaf banget kalau jelek karena aku nggak ada basic videografi. Oh ya, aku mau berterima kasih untuk One Gallery. Terima kasih banyak buat One yang sudah mau meminjamkan salah satu wedding dressnya untuk model aku. Buat teman-teman di luar sana yang mau wedding, kalau kalian bingung mau cari baju, kalian bisa banget buat datang ke One Gallery buat pilih-pilih baju. Baju-bajunya bagus banget. Yang dipakai sama model aku itu adalah baju untuk wedding modern ya teman-teman. Buat teman-teman yang mau pakai baju adat, terutama koto gadang, One juga nyediain baju koto gadang. Jadi kalian bisa banget cek ke One Gallery kalau kalian mau wedding, kalian bisa pilih-pilih bajunya di sana, bisa pesan-pesan di sana. Oke, teman-teman. Dan terutama untuk yang nonton video ini juga sampai akhir, aku terima kasih banget. Semoga video ini jadi inspirasi juga buat kalian-kalian semua, menjadi ide, menjadi menambah wawasan juga untuk teman-teman sekalian. Oke, sampai jumpa di video berikutnya.